Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Jumaini dengan NIM 1830108039 dan Dede Suryani 1830108041, Merisa 1830108046. Yang pertama, pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan bagian penting dari manajemen, yaitu merencanakan dan mengorganisasikan. Tetapi peran utama kepemimpinan adalah mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan bukti kepemimpinan boleh menjadi manajer yang lemah apabila perencanaannya jelek menyebabkan kelompok berjalan ke arah yang salah. Pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ahmad Rusli, dalam kertas kerjanya pemimpin dalam kepemimpinan kependidikan menyatakan kepemimpinan adalah individu manusia yang diamanahkan untuk memimpin pengikutnya dalam mencapai alamat yang telah ditetapkan. Yang kedua, Georgi Arteri merumuskan kepemimpinan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang untuk bekerja secara sukarela untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, menurut Harold Kohns, yaitu kepemimpinan adalah seni atau kemampuan untuk mengorganisasikan dan menggerakkan seseorang individu atau kelompok ke arah mencapai tujuan yang telah diharapkan. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah upaya untuk mempengaruhi individu atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu hingga tercapai tujuan yang diinginkan. 3 poin yang penting harus dimiliki pemimpin. Yang pertama, pemimpin, pengikut, konteks, dan situasi menuju tercapainya tujuan. Adapun kepemimpinan pendidikan adalah segenap tugas dalam usaha mempengaruhi personal di lingkungan pendidikan pada situasi tertentu agar melalui usaha kerjasama maupun kerjasama dengan penuh tanggung jawab dan ikhlas demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan juga dikatakan sebagai salah satu fungsi manajemen, merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan pendidikan berkaitan dengan masalah kepala sekolah atau madrasah dalam peningkatan kesempatan untuk mengadakan pertemuan secara efektif dengan para guru dalam situasi yang kondusif. Faktor-faktor mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Perilaku seseorang pemimpin pendidikan dalam melaksanakan tugas kependidikan dipengaruhi oleh banyak faktor yang dikelompokkan pada: yang pertama, faktor yang berasal dari pemimpin itu sendiri. Yang kedua, faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin. Keadaan kelompok itu seperti kekompakan, latar belakang pendidikan, pengalaman staf atau guru, karakteristik, latar belakang sosial, budaya, ekonomi, anggota staf atau guru dan muridnya. Yang ketiga, faktor lembaga atau organisasi yang dipimpin. Faktor lembaga yang dipimpin yaitu seperti jenis dan tujuan sekolah, kurikulum yang digunakan sekolah, dan karakteristik sekolah lainnya juga dipengaruhi perilaku kepemimpinan. Keempat, faktor legal. Seorang pemimpin pendidikan akan berhadapan dengan peraturan-peraturan formal dari instansi struktur di atas. Aturan-aturan tersebut akan mempengaruhi perilakunya, misalnya UUU, PP, Kepmen, dan kebijakan-kebijakan lainnya. Yang tiga, konsep dasar supervisi. Dalam paduan pelaksanaan tugas pengawas sekolah atau madrasah Direktorat Tenaga Pendidikan 2019 halaman 20 dinyatakan bahwa supervisi manajerial adalah supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah yang mencangkup perencanaan, keorganisasian, pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetensi sumber daya manusia atau SDM, pendidikan dan sumber daya lainnya. Tujuan dari supervisi yaitu memampukan atau enabling kepala sekolah dan tenaga pendidikan peningkatan kinerja dalam mengelola dan memimpin sekolah atau madrasah untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di madrasah secara berkelanjutan. Prinsip-prinsip supervisi. Beberapa prinsip yang harus dipengaruhi dalam supervisi manajerial adalah: 1. Pengawasan harus menjauhkan diri dari sifat otoriter, di mana bertindak sebagai atasan dan kepala sekolah atau guru sebagai bawahan. Yang kedua, supervisi harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis. Hubungan kemanusiaan yang harmonis diciptakan yang harus bersifat terbuka, kesetiakawanan, dan informal.
Yang ketiga, supervisi harus dilakukan secara berkesinambungan. Supervisi bukan tugas bersifat sambilan yang hanya dilakukan sewaktu-waktu jika ada kesempatan. Yang keempat, supervisi harus demokratis. Supervisi tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi. Titik tekan supervisi yang demokratis adalah aktif dan kooperatif. Demikianlah materi kami dari kelompok 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.